ada monopoli atau ada kartel beberapa perusahaan bekerja sama untuk mengatur harga telur, mengatur harga pakan, mengatur DOC, anak ayam, mengatur layer, anak ayam untuk ayam petelur, itu udah ada yang ngatur. Sehingga sudah saatnya pemerintah intervensi untuk tidak membiarkan semua ini diatur oleh pasar. Kalau itu dibiarkan diatur oleh pasar, maka petani kecil, peternak kecil itu pasti tidak akan mau lagi. Tahun 2021 ini, hitungan saya itu minimal sudah 6 kali pakan ayam itu naik. Pakan ayam untuk petelur. Sehingga banyak kesulitan yang terjadi oleh peternak ayam petelur yang kapasitasnya kecil. Yang di bawah 10.000 itu pasti akan sangat terganggu. Karena kebutuhan terhadap pakan itu kan setiap hari. Nah, ketika pakan ayam petelur itu naik, pada bulan Februari dan Maret, harga telur betul-betul sangat rendah. Nah, sekarang apakah hari ini naik? Ya pasti naik. Kenapa naik? Karena bulan puasa. Nah, jadi harapan kami adalah bahwa pemerintah mengawasi betul apakah betul ada kartel di dalam masalah pakan ayam petelur. Kalau saya melihat pribadi begini, ada penguasaan monopoli terhadap pakan ayam ini. Sehingga harapan kami adalah bahwa harga pakan ini jangan sampai lebih dari 5.500 per kilo. Sekarang ini kan rata-rata ada yang 6.050 per kilo, ada yang 6.400 per kilo. Kalau itu tetap harga seperti itu, maka akan ada banyak peternak ayam petelur yang kapasitasnya di bawah 10.000, tidak akan lama lagi, sebentar lagi akan bangkrut. Pemerintah coba perhatikan dengan baik, dalam hal ini adalah Dijen Peternakan, Kementerian Pertanian, coba turun ke lapangan. Apa yang sedang terjadi saat ini? Kenapa? Seharusnya kan begini, kalau jagung naik berarti pakan naik. Tapi yang terjadi, harga jagung juga tidak naik, tapi kok pakan bisa naik? Ada apa sebenarnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kami sebagai pelaku juga. Nah, kebetulan kan kita ketemulah dengan beberapa peternak ayam petelur. Mereka berbicara dengan kami bahwa pembicaranya sama. Kalau seperti ini terus, maka yang terjadi adalah peternak yang berkapasitas di atas 10.000 akan makin kaya, peternak yang di bawah kapasitas 10.000 akan makin tidak berdaya dan akhirnya bangkrut. Harga telur sempat naik Desember karena mau Natal. Januari kemudian turun. Februari sangat turun. Maret turun. April mulai naik. Kenapa April mulai naik? Bukan karena intervensi pemerintah, bukan. Tetapi karena mau bulan puasa. Setiap mau bulan puasa, setiap mau lebaran pasti semua harga naik lah. Tapi kan yang aneh yang terjadi pada bulan Februari adalah begini. Harga telur turun, tapi kok harga pakan bisa naik lah. Kan biasanya kalau harga telur, pakan juga harusnya turun. Kita coba tanyalah beberapa orang yang cukup mengerti, kenapa bisa harga pakan naik? Oh, karena konsentratnya itu kita impor. Dan di luar dugaan saya, kedelai, ternyata di negara ini petani kedelai hampir tidak ada. Dan saya yakin banyak masyarakat rakyat Indonesia yang baru tahu ternyata kita bukan penghasil kedelai. Petani tempe pun kedelainya itu bukan dari dalam negeri loh, tapi dari luar negeri. Nah, saya berharap Dirjen Peternakan, kemudian Kementerian Pertanian harus memperhatikan ini. Bagaimana harga pakan itu tidak seperti bisa naik, berarti kan harus membina supaya ada petani yang mengurusi kedelai. Kemudian ada yang mengurusi jagung. Yang terjadi adalah, kalau kita ngobrol dengan pedagang jagung adalah, ketika panen raya, tidak ada penampungan. Jadi harga langsung anjlok. Tetapi ketika musim panen sudah selesai, harga jagung langsung naik. Nah, akhirnya yang untung ya yang punya gudang besar. Akhirnya si petani jagung tidak akan pernah cukup tuh biaya hidupnya. Saya pernah cek langsung ke petani jagung, apa yang sedang terjadi. Kan saya bilang, ini pakan ayam kami sedang naik, berarti jagung naik. Iya Pak, betul. Jagung kami sedang naik. Berarti Bapak sedang ini dong menikmati profit yang cukup besar. Tidak Pak, kami rata-rata pendapatan itu kalau kami hitung dalam 1 tahun akumulatifnya 1,2 juta per bulan.
Nah, kalau begini terus, hitungan saya dalam beberapa tahun mendatang, tidak akan ada orang lagi yang mau jadi petani jagung, tidak akan ada lagi orang yang menjadi peternak ayam petelur. Menurut saya ada kartel, ada mafia yang mengatur harga ini. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu harga telur itu siapa sih yang mengatur. Ini kan saya juga punya peternakan ayam petelur. Itu harga tuh pagi kita udah tahu tuh. Ada satu grup WhatsApp, tapi siapa yang menentukan harga itu kita nggak pernah tahu. Ini sumber harganya dari mana? Kita tanyalah sama si peternak ayam petelur yang sudah sangat senior. Harga ini yang menentukan siapa? Dia sendiri tidak tahu. Maka dugaan kita sementara bahwa ada monopoli atau ada kartel. Beberapa perusahaan bekerja sama untuk mengatur harga telur, mengatur harga pakan, mengatur DOC, anak ayam, mengatur layer, anak ayam untuk ayam petelur, itu udah ada yang ngatur. Sehingga sudah saatnya pemerintah intervensi untuk tidak membiarkan semua ini diatur oleh pasar. Kalau itu dibiarkan diatur oleh pasar, maka petani kecil, peternak kecil itu pasti tidak akan mau lagi menjadi petani. Menurut saya begini, ada 1-2 perusahaan yang mendominasi dari hulu sampai hilir. Anak ayam dia kuasai, kemudian ada namanya parent stock, ayahnya si ayam itu dia kuasai. Grandparent stock, kakeknya ayam itu dia kuasai. Kemudian dia juga punya kandang ayam petelur. Kemudian dia juga menghasilkan hasil telur, nugget, dan segala macam dia juga menghasilkan. Ada hulu sampai hilir, perusahaan ini terlalu mendominasi. Paling mudah adalah pemerintah membuat BUMN yang khusus menangani harga pakan ternak. Apakah BUMN sudah ada? Sebenarnya sudah ada, namanya BUMN berdikari. Cuman kan wewenang yang diberikan kepada BUMN berdikari ini sangat terbatas. Dan dana talangan untuk si subsidinya, suntikan subsidi untuk BUMN berdikari juga sangat rendah. Saya berharap dalam hari ini Kementerian Pertanian atau Ditjen Peternakan tolong melihat ini, coba dibesarkan BUMN tersebut supaya ketergantungan si petani terhadap swasta bisa dikurangi.